warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Novianti Dian Lestari dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Lebih tepatnya yang akan kita bahas adalah mengenai akar dari persamaan kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat. Oke. Ibu tanya dulu ya, kira-kira kalian ada yang udah tahu belum apa itu akar persamaan kuadrat? Oke, betul ya, jadi akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kan kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah nilai si X ini. Ya, kita akan memberikan nilai X supaya hasilnya nanti menjadi benar. Maka itulah yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Sebagai contoh, misalnya Ibu punya persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ibu ingin mencoba apakah nilai X sama dengan 5 adalah akarnya atau bukan. Akarnya atau bukan ya. Gimana cara ngeceknya? Kita masukkan ke persamaan kuadrat ini. Ingat X-nya adalah 5, maka kita masukkan di sini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 3X. 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 0. 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya betul, 25. Ditambah 3 dikali 5, 15. Ditambah 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan ya, 25 ditambah 15 adalah 40. 40 ditambah 2 hasilnya 42 sama dengan 0. Kita cek, di sini dikatakan 42 itu sama dengan 0. Ini salah ya. Ini adalah suatu pernyataan yang salah. Karena ini salah, maka artinya 5 itu bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat di atas ya. Jadi 5 bukan akar dari X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 12. Gitu. Ya. Supaya lebih jelas lagi, Ibu beri contoh lagi. Kali ini Ibu pakai contohnya, misalnya persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kali ini Ibu ingin melihat apakah nilai min 3 itu adalah akarnya atau bukan. Artinya di sini Ibu akan masukkan X-nya adalah negatif 3. Kita masukkan ke sini ya, menjadi min 3 pangkat 2 ditambah 5X. 5 dikali negatif 3 ditambah 6 sama dengan 0. Yuk kita kerjakan lagi. Negatif 3 pangkat 2. Ingat ya, negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 dikali 3 9 ya. Jadi di sini hasilnya 9 ditambah 5 dikali negatif 3 negatif 15 ditambah 6 sama dengan 0. Yuk kita kerjakan ya. 9 ditambah negatif 15 hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Kita lihat di sini 0 sama dengan 0. Oh, ternyata pernyataan yang ini benar. Karena pernyataan ini benar, maka bisa kita simpulkan bahwa negatif 3 adalah akar dari persamaan kuadrat yang tadi kita bahas, yaitu akar dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, jelas ya? Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu beri satu contoh lagi ya. Sekarang Ibu ingin persamaannya adalah 3X
pangkat 2 dikurangi X dikurang 4 sama dengan 0. Coba kita cek apakah nilai negatif 1 merupakan akar dari persamaan ini atau bukan. Untuk itu kita akan memasukkan nilai X sama dengan negatif 1. Berarti di sini menjadi 3X pangkat 2. 3 dikali X-nya berapa? X-nya negatif 1 pangkat 2. Dikurang X. Ini X-nya negatif 1. Dikurang negatif 1. Dikurang 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. 3 dikali negatif 1 pangkat 2 berapa hasilnya? Ya, kita buka lagi tadi. Negatif 1 pangkat 2 ini artinya negatif 1 dikali negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ya. Kita lihat di sini 3 dikali 1 dikurang negatif 1. Negatif dengan negatif menjadi positif. Artinya itu berubah menjadi ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. 3 dikali 1? 3 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. 3 tambah 1? 4 ya. 4 dikurang 4 adalah 0. Kita dapat 0 sama dengan 0. Ini benar atau salah? Benar ya. Karena ini benar berarti negatif 1 adalah akar dari persamaan kuadratnya berapa? 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ya. Setelah selesai tentang akar persamaan kuadrat, sekarang kita akan coba cari tahu gimana sih cara kita mendapatkan akar persamaan kuadrat. Oke, kita perhatikan ya. Misalnya tadi kita sudah punya persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini bisa saja mempunyai faktor-faktor tertentu. Misalnya persamaan ini punya faktornya adalah M dan N. Faktornya adalah M dan N, sehingga bisa kita tuliskan persamaan yang tadinya begini boleh dituliskan menjadi begini. M dikali N sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan akarnya ini tinggal kita ubah menjadi M sama dengan 0 atau N sama dengan 0. Supaya lebih jelas kita simak contohnya ya. Kita simak contohnya. Misalnya di sini Ibu punya suatu persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 dikurangi X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ternyata persamaan ini punya faktor. Faktornya siapa? X min 3 dan X plus 2. Sehingga bentuk persamaan tadi ini bisa Ibu ubah menjadi X min 3 dikali X min 2, X plus 2 ya, maaf. Hasilnya sama dengan 0. Nah, tinggal kita beri tanda ya. Di sini yang pertama ini dia sebagai M, sementara yang belakang ini dia sebagai N. Untuk mencari akarnya bagaimana caranya? Mudah saja. Tinggal kita tulis di sini M sama dengan 0, berarti X dikurang 3 ini harus sama dengan 0. X-nya adalah 0, ini pindah dari dikurang menjadi ditambah 3, maka X-nya adalah 3. Dapat ya? Nah, ini atau yang sebelahnya, N sama dengan 0. N-nya adalah X plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini X sama dengan 0, ini pindah menjadi dikurang 2. X-nya adalah negatif 2. Ya, jadi sehingga kita dapat penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2.
Bisa dipahami ya? Akar-akarnya adalah 3 dan negatif 2. Kemudian supaya lebih jelas, Ibu beri satu contoh lagi ya. Misalnya sekarang Ibu punya persamaan kuadratnya adalah berapa ya? Ibu punya misalnya persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 3x sama dengan 0. Nah, persamaan ini punya faktor. Siapa saja faktornya? Faktornya adalah x dan 2x dikurang 3. Ya, sehingga bentuk ini tadi bisa kita tuliskan menjadi x dikali 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita beri tanda ya, siapa M dan siapa N. Ini adalah M, dan yang di sebelahnya adalah N. 2x min 3 ini adalah N. Sehingga faktor-faktornya tinggal kita jabarkan saja. X-nya adalah M, kita harus sebarkan menjadi M sama dengan 0, berarti di sini menjadi X sama dengan 0. Atau di sini kita punya yang berikutnya adalah N sama dengan 0, artinya 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan 3-nya ya. 2X sama dengan 0 ditambah 3, maka 2x-nya adalah 3. X-nya berapa? X sama dengan, ini pindah, perkalian pindah menjadi pembagian, 3/2. Sehingga kita dapat penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Ini akar-akarnya ya. Bisa dipahami ya? Oke, itu untuk penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.